Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali kepada seluruh siswa semuanya. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga pada hari ini kita dapat melanjutkan pembelajaran daring, di mana sebelumnya kita melaksanakan pembelajaran tatap muka, namun kondisi dan situasi yang tidak memungkinkan maka kita kembali dalam proses pembelajaran daring. Pertemuan kali ini kita akan membahas materi bab 3 atau di dalam buku yang lain itu bab 7, yaitu membahas tentang wawasan Nusantara. Materi ini mempunyai 3 cakupan materi. Yang pertama, hakikat wawasan Nusantara. Yang kedua, aspek-aspek dalam wawasan Nusantara. Yang ketiga, pentingnya wawasan Nusantara dalam berbagai bidang. Materi ini dapat dilihat dan disimak di dalam buku paket nasional yang diterbitkan oleh Kemendikbud revisi 2017 dan buku penunjangnya adalah buku PR yang kelas 10 yang diterbitkan oleh PT Grahadi. Berikutnya kita akan membahas tentang yang pertama, hakikat wawasan Nusantara. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang yang pertama, pengertian wawasan Nusantara. Yang kedua, landasan wawasan Nusantara. Yang ketiga, unsur-unsur wawasan Nusantara. Yang keempat, asas wawasan Nusantara. Yang kelima, fungsi wawasan Nusantara. Dan yang keenam, tujuan dari wawasan Nusantara. Pengertian wawasan Nusantara secara umum. Wawasan Nusantara secara etimologi berasal dari 2 kata, yaitu wawasan dan Nusantara. Wawasan berarti cara pandang dan cara melihat, sedangkan Nusantara adalah kesatuan kepulauan yang terletak di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Pengertian wawasan Nusantara menurut para ahli. Yang pertama, menurut Profesor Dr. Wan Usman mengatakan, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia perihal diri sendiri dan tanah air sebagai aspek kehidupan yang amat beragam. Kemudian menurut Munajat Danu Saputro mengatakan, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensi yang serba berhubungan, serta pemekaran di tengah-tengah lingkungan tersebut berdasarkan asas Nusantara. Kemudian menurut Ahadiah MK, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya sesuai dengan ide nasionalnya serta yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Landasan wawasan Nusantara. Landasan wawasan Nusantara ini ada 4. Yang pertama adalah landasan idil. Landasan idil adalah landasan Nusantaranya adalah Pancasila, karena Pancasila sebagai dasar negara pelaksanaan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, antara lain selalu mensyukuri anugerah, konstelasi dan posisi geografis serta isi dan potensi yang dimiliki oleh wilayah Nusantara. Kemudian landasan konstitusional adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Karena di dalam Undang-Undang Dasar itulah yang merupakan konstitusi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang terdapat diwujudkan antara lain dalam bentuk negara kesatuan serta penguasaan atas bumi, air, dan digantara. Kemudian landasan visional merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh
seluruh rakyat dengan tujuan agar tidak terjadi penyesalan dan penyimpangan dalam rangka mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Kemudian landasan konsepsional merupakan kondisi dinamis yang berisikan keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kemampuan sebagai konsepsi nasional. Dalam upaya mencapai cita-cita dan tujuan nasional, maka bangsa Indonesia menghadapi berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang sering kita singkat dengan istilah HTAG. Dalam wawasan Nusantara ada beberapa unsur. Yang pertama, wadah. Wawasan Nusantara menjadi wadah kehidupan bermasyarakat dan berbangsa serta bernegara yang meliputi semua wilayah Indonesia yang mempunyai kekayaan alam serta penduduk yang beraneka ragam. Indonesia sebagai negara mempunyai lembaga organisasi kenegaraan yang menjadi wadah warga negara untuk bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian isi wawasan Nusantara adalah aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan yang ada pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian tingkah laku. Tingkah laku dalam wawasan Nusantara terdiri atas dua hal, yaitu batiniah dan lahiriniah. Batiniah merupakan pencerminan jiwa, semangat serta mentalitas yang baik dari suatu bangsa untuk mencapai tujuan dan cita-cita. Lahiriah merupakan cermin tindakan, perilaku, serta perbuatan suatu bangsa untuk mencapai cita-cita dan tujuan tertentu. Asas wawasan Nusantara. Yang pertama adalah asas kepentingan bersama. Asas ini terutama sekali saat menghadapi penjajahan untuk merebut kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka, asas ini merupakan asas untuk membangun dan mengisi kemerdekaan untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita bangsa sebagaimana yang terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian asas keadilan. Asas ini merupakan asas yang tercermin dalam tata pergaulan dengan tidak merugikan para pihak atau tindakan tidak mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan golongan ataupun kepentingan umum. Kemudian asas kejujuran. Asas kejujuran merupakan semua perbuatan harus sesuai dengan realita dan hukum yang berlaku. Kemudian asas solidaritas. Asas ini merupakan asas yang saling memahami dan saling menghargai antar sesama dengan tidak membeda-bedakan suku, agama, bangsa, serta golongan tertentu. Kemudian asas kerjasama. Asas ini menerapkan kebersamaan, gotong royong, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Kemudian asas kesetiaan. Asas ini bermakna bahwa kesetiaan terhadap kesepakatan bersama merupakan tercipta persatuan dan kesatuan dalam kebenekaan. Jika kesetiaan terhadap kesatuan dan dalam kebenekaan bangsa Indonesia akan hancur, maka hilanglah negara kesatuan Republik Indonesia. Yang berikutnya, fungsi wawasan Nusantara. Yang pertama, sebagai pedoman dalam menentukan segala kebijakan, keputusan, tindakan, perbuatan bagi penyelenggaraan negara atau para pejabat negara.
Kemudian menjadi motivasi dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara. Kemudian dorongan dalam menentukan segala kebijakan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara. Dan rambu-rambu dalam menentukan segala kebijakan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara. Tujuan dari Wawasan Nusantara, tujuannya ada dua, yaitu tujuan keluar dan tujuan ke dalam. Tujuan ke dalam yaitu terwujudnya negara kesatuan dalam segenap aspek kehidupan, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Aspek alamiah meliputi letak geografis, sumber daya alam, dan sumber daya manusia. Sedangkan aspek sosial meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Kemudian aspek keluar yaitu turut mewujudkan kebahagiaan, ketertiban, dan perdamaian bagi seluruh umat manusia. Sehingga Indonesia juga turut ambil dalam menjaga perdamaian dunia dengan menganut sistem politik bebas dan aktif. Demikianlah materi yang Bapak sampaikan hari ini. Semoga materi ini bermanfaat untuk Bapak pribadi dan untuk kalian semua. Atas perhatiannya Bapak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.